Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Ritual Penyembuhan 6 Hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Usep, dan hari ini adalah hari ke-30 semenjak adikku Indah sakit. Ini bukan sakit biasa, keluargaku sudah membawa Indah ke berbagai tempat, bahkan ke beberapa rumah sakit besar yang ada di kota. Banyak dokter mendiagnosa penyakit adikku dengan berbagai alat yang mereka punya. Sudah banyak uang yang kami keluarkan, bahkan ayah sudah menjual beberapa barang dan asetnya. Namun tidak ada hasilnya sama sekali. Indah hanya sembuh selama beberapa saat. Setelah itu dia sakit kembali. Setiap hari sakitnya semakin parah. Dari yang awalnya hanya demam, lalu secara perlahan menjadi sering kejang-kejang, hingga akhirnya tubuhnya berubah secara perlahan. Indah menjadi susah makan. Lalu kini ada beberapa luka di tubuhnya yang terlihat seperti luka dan bernanah. Bukan hanya itu saja, tubuhnya secara perlahan mati rasa, dan berbagai pengobatan yang kami lakukan pun terasa sia-sia. Semakin hari semakin banyak aset milik ayah kami jual. Bahkan ayah pun harus berhenti kerja karena kondisi Indah semakin menurun. Tepat 45 hari berlalu, tiba-tiba kami didatangi oleh seseorang dari kampung. Dia adalah Mang Jaja, seorang pegawai kebun kakek yang sekarang menjaga rumah peninggalan kakek satu-satunya di kampung. Dia mendapat kabar bahwa Indah sedang sakit, sehingga dia datang dan mengecek kondisi Indah pada saat itu. Entah dari mana dia mendapatkan kabar itu, namun dia berkata bahwa dia seperti mendapat firasat bahwa dia harus datang. Dan ketika sampai di rumah kami, dia mendapati Indah sedang sakit. Kami pun menyambutnya di ruang tamu. Ayah dan ibu berbincang-bincang sebentar sebelum dia bertanya tentang Indah. Memang sedikit agak aneh dengan kejadian yang terjadi di hari itu, terutama dengan kedatangan Mang Jaja yang tiba-tiba datang. Tapi ayah dan ibu menganggap itu mungkin sebuah jalan keluar yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga mereka langsung mempersilahkan Mang Jaja untuk mengecek keadaan Indah. Mang Jaja mengangguk pelan, tampak wajahnya khawatir dengan kondisi Indah, karena mau bagaimanapun dia seperti didorong untuk datang ke tempat ini dari kampung. Dia pun akhirnya berdiri dan meminta izin untuk ke kamar Indah yang ada di sudut ruangan. Kamar Indah yang ada di rumah ini nampak tertutup rapat. Aku dengan sigap membukakan pintu kamar Indah, lalu tidak lama Mang Jaja masuk ke dalam. Aku, ibu, dan ayah hanya berdiri di depan pintu kamar, sedangkan Mang Jaja langsung masuk ke dalam sana. Dia tampaknya tidak langsung mendekat ke arah Indah yang tertidur. Dia hanya berdiri diam dan menatap ke arah adikku yang tertidur di dalam kamar yang pengap itu. Dia menatap Indah selama beberapa detik, lalu menatap ke arah meja yang ada di sebelahnya. Obat-obatan, salep, juga benda-benda lain yang kami harapkan bisa membuat Indah sembuh tersimpan di sana. Dan Mang Jaja hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan sambil berkata bahwa sepertinya apa yang kami sudah lakukan itu sia-sia. Hal itu tentu saja membuat kami semakin terdiam. Aku, ayah, dan ibu langsung saling berpandangan satu sama lain dengan ucapan Mang Jaja. Tanpa menunggu jawaban kami, Mang Jaja akhirnya kembali melangkah. Dia mendekati ranjang Indah dan mengamati wajah Indah yang pucat. Indah kini sedang tertidur dengan kondisi tubuhnya yang memprihatinkan. Beberapa benjolan yang bernanah terlihat dengan jelas olehnya. Juga rambut yang lepek serta wajahnya yang pucat terlihat sedikit menyeramkan untuk dilihat. Bukan hanya itu saja, dia melirik ke arah kakinya yang sudah mati rasa. Mang Jaja tidak menyentuhnya. Dia hanya melihat dan menyipitkan matanya sambil mencoba mengingat-ingat sesuatu di sana. Lalu tidak lama kemudian dia mengerutkan dahinya.
sebelum akhirnya dia menghela nafas panjang dan membalikkan tubuhnya untuk meninggalkan tubuh Indah yang terbaring lemas di dalam kamarnya. Aku hanya bisa mendengar Mang Jaja bergumam pelan, bahasanya nampak samar dan tidak aku mengerti. Sebelum akhirnya dia melirik ke arah kami bertiga yang menunggu di pintu kamar. Setelah itu dia menghembuskan nafas yang sangat panjang. Lalu tidak lama dia melirik lagi ke arah Indah sebelum akhirnya dia keluar dan menemui kami bertiga di sana. Sepertinya Mang Jaja tahu akan hal tentang apa yang dialami oleh Indah. Sambil menggelengkan kepalanya dengan pelan, dia berkata kepada kami semua, "Sepertinya ada yang harus aku bicarakan kepada kalian semua sekarang," katanya sambil berjalan ke arah ruang tamu dan duduk kembali di sana dengan wajahnya yang sedikit agak pucat sekarang. Kami saling berpandangan satu sama lain. Aku hanya melihat Mang Jaja berjalan kembali ke arah ruang tamu dan duduk di sana. Kepalanya tidak henti-hentinya melirik ke arah adikku yang masih terbaring lemas di dalam kamar. Ibu dan ayah akhirnya menyusul Mang Jaja dan ikut duduk di kursi yang ada di dekatnya. Sedangkan aku hanya menatap adikku dan berkata, "Semoga kali ini Mang Jaja tahu sesuatu ya Indah, dan hal itu bisa menjadi cara agar kamu bisa sembuh kembali," kataku sambil menutup pintu kamarnya pada saat itu dan ikut ke ruang tamu untuk mendengar apa yang Mang Jaja akan katakan. Mang Jaja hanya terdiam. Dia melirik ke ruang tamu rumah kami yang nampak lengang. Aku memang menyadari bahwa semua perabotan di rumah ini sebagian sudah kami jual untuk pengobatan Indah. Sehingga sudah tidak ada yang tersisa dari rumah ini. Yang ada hanyalah sebuah rumah dengan peralatan seadanya yang bisa kami pakai untuk bertahan. Kami terdiam selama beberapa menit. Ibu melirik Mang Jaja dan mulai berkata, "Mang," katanya dengan nada yang pelan. Mang Jaja melirik ke arah ibu lalu ke arah ayah dan ke arahku. Tidak lama kemudian dia berkata dengan pelan, "Aku tidak menyangka," kata Mang Jaja sambil menggelengkan kepala, "kalau ternyata hal itu terjadi lagi, dan itu sepertinya perbuatan dari seseorang seperti yang terjadi dulu di keluarga kalian." Kami semua terdiam, mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Mang Jaja. "Lagi? Maksudnya, Mang?" tanyaku dengan jantungku yang mulai berdebar. Dia mengangkat wajahnya dan menatap kami kembali. "Aku mau tidak mau harus jujur dengan kalian," katanya dengan nada yang pelan. "Aku itu sudah bekerja di rumah kakekmu dari semenjak ibumu masih kecil. Dan yang perlu kalian tahu, aku sebenarnya kerja di sana bukan cuma mengurus kebun." Aku semakin tidak mengerti apa yang dikatakan Mang Jaja, namun aku mencoba diam dan mendengarkan apa yang akan dia katakan selanjutnya. "Kalian tahu kan, kalau Juragan Dirga itu adalah kaya raya. Bahkan kekayaannya hingga saat ini masih aku urus, terutama rumah dan beberapa sawah yang ada di kampung. Dan sekarang itu adalah milik ibumu," katanya sambil melirik kepada aku. "Tapi yang perlu kamu tahu, kalau Juragan Dirga itu tidak serta-merta mendapatkan itu semua dengan kerja kerasnya. Ada sesuatu yang lain yang disembunyikan oleh kami berdua, termasuk kepada ibumu sendiri yang merupakan anak tunggal dari Juragan Dirga." Kami mendadak mengerutkan dahi. Aku melirik ke arah ibu, dan ibu hanya bisa terdiam sambil menatap Mang Jaja dengan pelan. "Juragan Dirga selama hidupnya itu mempunyai suatu rahasia. Dia mendapatkan semua hal tersebut dengan kerja keras. Dia melakukan apapun agar istri dan anaknya bisa hidup berkecukupan. Bahkan dia tidak segan-segan melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain agar dia bisa menjadi orang paling terpandang di kampung. Tapi..." Mang Jaja terdiam sebentar. Dia menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata lagi, "Dia pernah melakukan kesalahan. Sebuah kesalahan fatal sehingga membuat seseorang sakit hati dan melakukan pembalasan. Sehingga membuat Nyai Ai yang merupakan nenekmu sakit," katanya sambil menatapku. Mang Jaja melirik ke arah kamar Indah yang tertutup. Lalu tidak lama dia berkata lagi, "Sakitnya itu sama persis dengan apa yang terjadi kepada Indah sekarang." "Bentar," potong ibu yang tiba-tiba merasa aneh dengan perkataan Mang Jaja. "Nyai Ai setauku sehat-sehat saja. Bahkan dia meninggal ketika aku sudah menikah dengan suamiku." Mang Jaja mengangguk. Lalu tidak lama dia menjawab dengan nada yang pelan, "Memang, kondisi Nyai Ai pada saat itu sudah sembuh, dan kami berusaha keras untuk menyembuhkannya sehingga dia bisa kembali sehat seperti semula." "Gimana caranya?" tanya ayah yang langsung bertanya ketika Mang Jaja berkata bahwa hal itu bisa disembuhkan. Aku dan ibu langsung mengangguk.
Hal itu seperti sebuah angin segar bagi kami setelah kami melihat kondisi Indah yang semakin parah setiap hari. Mang Jaja kembali terdiam. Dia menunduk dan menggelengkan kepalanya dengan pelan. Hal itu tentu saja membuat kami heran dengan apa yang dilakukan olehnya. "Kenapa, Mang?" tanya ibu kembali. "Kan Mang Jaja tahu cara menyembuhkannya kan?" "Iya, aku tahu," jawab Mang Jaja pelan. "Tapi itu terlalu beresiko, sangat-sangat beresiko." Mang Jaja langsung menatap ibu, lalu tidak lama dia melirik ke arah pintu kamar Indah yang tertutup rapat. "Aku takut kalian tidak tahan." "Maksudnya gimana, Mang?" tanyaku kembali. "Waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan itu sekitar 6 hari, kata Mang Jaja dengan suaranya yang semakin pelan. "Dan selama 6 hari itu kalian harus melakukan beberapa hal yang sedikit agak berat. Aku dan kakekmu dulu juga merasa berat. Untuk seseorang yang sering berhubungan dengan hal ini, apalagi kalian yang baru pertama kali melakukannya. Aku yakin kalian tidak sanggup menjalaninya, karena kalau kalian gagal di tengah jalan atau tidak mau melakukannya, maka apa, Mang?" tanya ibu ketika Mang Jaja menghentikan perkataannya. "Maka Indah tidak akan bisa diselamatkan." Hal itu membuat suasana mendadak hening. Aku melirik ke arah ibu dan ibu sepertinya terdiam dan menunduk sambil mengepalkan tangannya. Dia sepertinya shock dengan apa yang dikatakan oleh Mang Jaja, dan setelah kami terdiam selama beberapa saat, tiba-tiba ibu berkata, "Kalau itu adalah kesempatan untuk bisa menyembuhkan Indah, kita akan mencobanya, Mang. Karena mau bagaimanapun mungkin itu satu-satunya cara, dan Nyai Ai sudah sembuh dari apa yang Mang Jaja katakan, sehingga kesempatan untuk menyembuhkan Indah itu besar jika kita melakukan itu. Mau itu seminggu, bahkan sebulan, aku tidak peduli. Asal Indah sembuh, kami akan melakukannya." Ayah yang mendengar perkataan ibu hanya bisa mengangguk pasrah. Dia sudah kehilangan pekerjaannya, sudah kehilangan hartanya, sudah kehilangan sebagian harta dari mertuanya, dan kini dia tidak mau lagi kehilangan anaknya. Aku pun menatap Mang Jaja mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa kami bisa untuk menyembuhkan Indah bagaimanapun caranya. Karena dengan datangnya Mang Jaja ke rumah, mungkin itu adalah suatu pertanda bahwa Indah bisa disembuhkan. Mang Jaja hanya terdiam ketika melihat kami semua. Dia menatap kami satu persatu sambil terdiam untuk menimbang-nimbang sesuatu yang sangat berat. Akhirnya Mang Jaja membuka matanya dan mengangguk, dan satu anggukan itu terlihat sangat pelan dan berat. "Baiklah," jawabnya dengan nada yang pelan. "Jika kalian memang sudah bertekad, kita harus memulainya. Tepatnya di rumah Juragan Dirga yang ada di kampung." Mang Jaja memandangi kami bertiga, wajahnya nampak serius, dan tidak lama dia berkata kembali sambil mencondongkan badannya secara perlahan. "Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak diperbolehkan ikut campur. Hanya kalian yang akan melakukannya seperti yang dilakukan oleh Juragan Dirga dulu kepada Nyai Ai sendirian. Aku hanya bertugas mengumpulkan dan memberikan bahan-bahan yang akan kalian gunakan. Dan selama beberapa hari ke depan, aku akan memberitahu apa yang harus kalian lakukan, dan kalian harus mengikuti apa yang aku perintahkan." Di keesokan harinya aku, ibu, dan ayah sudah berkemas untuk pergi ke rumah kakek yang ada di kampung. Mang Jaja yang sudah terbangun pagi-pagi diperintahkan oleh ayah untuk menyewa mobil bak terbuka. Dan tidak lama setelah kami siap untuk pergi, Mang Jaja datang dengan mobil yang dia bawa. Kami sengaja tidak menyewa mobil yang lain karena tidak ada yang mau menyewakannya untuk kami. Apalagi para tetangga tahu tentang penyakit Indah, sehingga mereka tidak mau mendekat karena takut ketularan. Setelah mobil itu terparkir di depan rumah, aku, ayah, dan Mang Jaja mulai masuk kembali ke kamar Indah untuk mengangkat tubuhnya. Dan ketika kami masuk, kami baru pertama kali mencium bau yang aneh, bau busuk, bau yang tidak pernah kami cium ketika merawat Indah selama ini. Mang Jaja semakin menggelengkan kepala. Dia memberitahu kami bahwa kami harus cepat-cepat berangkat sebelum semuanya terlambat. Aku dan ayah mengangguk dan mulai mengangkat Indah ke atas mobil bak yang kini belakangnya tertutup oleh terpal berwarna biru. Ibu yang mencium tubuh Indah mendadak mual dan ingin muntah, namun dia menahannya dan sengaja tidak muntah di depan kami semua pada saat itu. Kami pun akhirnya membaringkan tubuhnya di bak belakang, diberi kasur tipis untuk alasnya dan diberi selimut
agar tubuhnya sedikit hangat. Aku memutuskan untuk duduk bersama Mang Jaja di belakang, sementara ayah dan ibu duduk di kursi depan bersama sopir yang dia sewa. Perjalanan dari rumah ke rumah kakek yang ada di kampung terasa sangat panjang. Kami harus meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan dan mulai memasuki jalan di pedesaan yang sempit dan berliku. Bau busuk dari tubuh Indah terasa menusuk sepanjang jalan, dan Mang Jaja yang duduk bersamaku hanya bisa berkata bahwa aku harus menahannya karena ini demi kesembuhannya. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya mobil tersebut belok dari jalan utama, memasuki jalanan tanah dan menanjak ke sebuah bukit kecil di ujung sana. Dan di puncak bukit itu berdiri sebuah rumah besar, rumah Juragan Dirga yang kini diurus oleh Mang Jaja seorang diri di sana. Rumah itu adalah rumah yang sangat mewah pada zamannya, dan hal itu menunjukkan bahwa Juragan Dirga yang merupakan kakekku bukanlah orang sembarangan. Mang Jaja tampaknya benar-benar merawat rumah itu. Terlihat dari halamannya yang bersih, lalu ada kebun buah-buahan yang rapi. Juga di belakang rumah ada sebuah tumpukan bambu yang gelap dan lebat. Ini semua adalah aset dari ibu yang merupakan anak satu-satunya Juragan Dirga, dan ibu mempercayakan semuanya untuk diurus oleh Mang Jaja hingga hari ini. Mobil yang kami tumpangi pun akhirnya terparkir tepat di depan pintu rumah. Mang Jaja langsung memerintahkan kami turun dan membawanya masuk ke dalam rumah. Mang Jaja menunjuk ke sebuah pintu yang ada di lorong sebelah kanan, lalu tidak lama dia berkata, "Bawa dia ke kamar itu. Itu adalah kamar yang dulu dipakai oleh Nyai Ais waktu dia sakit." Kamar itu memang tidak terlalu besar, tapi memiliki ranjang kayu jati yang besar. Kami membaringkan Indah di atasnya. Bau busuk dari tubuhnya terasa semakin kuat, sehingga kami semua langsung keluar dari kamar dan kembali berkumpul di ruangan tengah. "Sekarang dengarkan baik-baik," kata Mang Jaja dengan nada yang serius. "Aku akan memulai ritual penyembuhan Indah setelah kalian semua menutup semua jendela dan pintu yang ada di tempat ini. Ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi, dan aturan pertama adalah ketika pintu utama sudah tertutup, kalian tidak boleh keluar rumah apapun alasannya." Mang Jaja melirik ke arah saklar lampu yang ada di dinding. Lalu tidak lama dia melirik lagi ke arah kami dan berkata, "Kedua, aku akan memastikan listrik di rumah ini, dan aku akan menyiapkan lilin untuk penerangan kalian." Lalu setelah itu, Mang Jaja tiba-tiba mengambil sebuah kertas dan mencari pulpen, dan tidak lama kemudian dia menulis sesuatu di sana sebelum dia akhirnya memberikannya kepadaku. "Lakukan ini pada malam ini. Aku akan mempersiapkan apa yang tertulis sekarang, dan aku akan menyiapkannya di dalam kamar Indah. Dan ketika maghrib tiba, aku akan menutup rapat pintu depan dan kalian sudah bisa melakukan apa yang aku tulis di dalam tulisan itu." Setelah Mang Jaja berbicara seperti itu, dia langsung meminta izin untuk keluar rumah dan pergi entah kemana. Dia kembali beberapa jam kemudian membawa beberapa makanan, juga beberapa benda yang akan dia siapkan di dalam kamar Indah. Setelah itu dia mulai melakukan sesuatu. Dia mulai mengurung kami di rumah ini dan menutup pintu yang ada di dalam rumah itu dengan rapat. Suasana kini mendadak hening ketika malam tiba. Listrik yang tidak menyala serta semua pintu dan jendela yang tertutup rapat membuat semuanya gelap. Hanya beberapa lilin yang menyala di dekat kami, sehingga banyak sekali tempat-tempat yang gelap di rumah ini sekarang. Kami pun akhirnya mulai membuka lagi tulisan dari Mang Jaja dan masuk ke kamar Indah bersama-sama. Terlihat beberapa peralatan yang disiapkan Mang Jaja sudah disiapkan di sudut kamar. Ada sebuah baskom tembaga berisi air kembang 7 rupa. Baunya nampak aneh karena tercampur dengan bau busuk Indah yang menutupi seluruh kamar tersebut. Kami semua menahannya berusaha agar tidak muntah. Bahkan ibu sampai harus menutup hidungnya dengan kain agar dia tidak mual. "Jadi, siapa yang akan melakukannya pada malam ini?" kata ayah kepada aku. Aku melirik kembali ke tulisan Mang Jaja dan di sana harus ibu yang melakukannya. Ibu langsung menghela nafas. Dia tampaknya sedikit ragu sehingga butuh waktu baginya untuk mempersiapkan diri untuk melakukan hal tersebut. Setelah beberapa menit dia terdiam. Akhirnya ibu mengangguk. Dengan wajahnya yang pucat, dia akhirnya membawa baskom berisi air itu dan mendekatkan ke arah Indah. "Aku hanya perlu membasuh kakinya, kan?" kata ibu. Aku mengangguk, lalu tidak lama aku berkata,
Iya, membasuh kakinya dan menyebut nama Indah 6 kali. Ibu kembali mengangguk, dia langsung memasukkan tangannya ke dalam air tersebut dan mulai membasuh kaki Indah secara perlahan. Kaki Indah nampak terlihat membusuk sekarang. Ibu merasakan bahwa ada sesuatu yang dingin ketika dia menyentuhnya, dan dia juga merasakan bahwa ada beberapa benjolan di kakinya yang membuat dia nampak sedikit jijik. Indah Pratiwi, kata ibu dengan nada yang bergetar. Krak. Tiba-tiba tepat ketika ibu berkata seperti itu, ada sesuatu terjadi. Seperti ada sesuatu yang terdengar di atas langit-langit rumah ini. Aku dan ayah langsung melirik ke arah atas, sedangkan ibu mendadak terdiam ketika mendengar suara itu. Suara itu mendadak menghilang ketika kami melirik ke arah sumber suara, sehingga aku melirik ke arah ibu dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Indah Pratiwi, kata ibu lagi sambil mengusap kakinya pada saat itu. Tiba-tiba sesuatu terjadi, dan kali ini bukan suara gesekan yang terdengar, namun ada hal lain yang membuat kami kaget. Lilin yang dipegang oleh ayah tiba-tiba padam, sehingga membuat ruangan itu mendadak gelap gulita. Suasana di dalam kamar itu mendadak gelap, dan hal itu tentu saja membuat kami semua kaget. Di tengah-tengah kegelapan yang ada di dalam kamar itu, Indah yang dari tadi diam dan memejamkan matanya di sana, tiba-tiba mengerang dengan pelan. Suaranya terdengar sangat berat, seperti ada sesuatu yang keluar secara perlahan dan dirinya menahan sakit yang ada di tenggorokannya. Ibu semakin panik. Di dalam kegelapan itu dia sedikit berteriak kepada ayah untuk segera menyalakan lagi lilinnya. Aku yang dari tadi diam langsung mengambil korek api kecil dari dalam sakuku dan aku langsung menyalakannya untuk cahaya sementara. Namun ketika kamar itu terang kembali, Indah kembali diam dan suasana kembali hening. Kami saling terdiam selama beberapa saat dan tidak lama kemudian aku mendekat ke arah ayah dan menyalakan lilinnya sambil berkata, "Teruskan, Bu. Jangan berhenti. Mungkin ini adalah hal yang dikatakan oleh Mang Jaja dan kita harus bisa bertahan," kataku dengan nada yang pelan. Ibu mengangguk. Dia kemudian menatap Indah yang kini terdiam kembali, lalu tidak lama dia mengambil air tersebut dan mengusapkan kembali ke kakinya. Brak. Tepat ketika ibu kembali memanggil namanya, tiba-tiba suara benda jatuh terdengar di tengah rumah. Aku berusaha untuk mengalihkan perhatian ibu dan berkata, "Cepat, Bu, hiraukan saja hal-hal aneh itu." Ibu yang sempat terhenti kini mengangguk dan mengambil air itu kembali. Dia mengusapnya lagi dan memanggil namanya lagi. Gangguan demi gangguan muncul setiap kali dia menyebutkan nama Indah, dan ketika kami bertahan hingga panggilan ibu yang terakhir kalinya, suasana yang tadinya tegang kini mendadak hening kembali. Tidak ada suara aneh yang terdengar, tidak ada suara jatuh dan benda yang bergeser. Yang ada hanyalah detak jantung kami yang terdengar keras. Dan kulihat ibu langsung duduk di lantai dengan nafasnya yang terengah-engah. "Sekarang apa lagi?" tanya ibu dengan nada yang pelan. Aku hanya menggelengkan kepalaku secara perlahan, lalu tidak lama aku berkata, "Sudah selesai, Bu. Kita semua keluar kamar dan beristirahat hingga besok Mang Jaja datang," kataku yang kini nampak lega karena kita bisa melewati ritual malam pertama pada saat itu. Tepat di pagi harinya terdengar sebuah pintu yang terbuka dari luar. Terlihat Mang Jaja sudah datang dan masuk ke dalam sana. Wajahnya tampak lelah seperti belum tidur semalaman. Dia hanya bertanya tentang tugas yang harus kami lakukan semalam, dan kami serempak menjawab bahwa kami sudah melakukannya. Mang Jaja sedikit tersenyum, lalu dia mengajak kami untuk kembali ke dalam kamar Indah. Awalnya kami tidak menyadari bahwa ada perubahan dari apa yang kami lakukan sekarang. Namun ketika Mang Jaja menunjuk ke arah kakinya, kami tercengang. Bagaimana tidak, kakinya yang kemarin agak sedikit membusuk kini mulai menghilang secara perlahan. Meskipun kulitnya masih nampak pucat, tapi kami baru menyadari bahwa apa yang kami lakukan membuahkan hasil. Namun tepat ketika Mang Jaja menarik air tersebut, kini air bunga itu tampak keruh dan kehitaman. Bahkan baunya nampak busuk, sehingga aku hanya bisa diam melihat pemandangan aneh itu saja. Mang Jaja yang mengetahui hal itu langsung berdiri kembali. Dia keluar dari kamar dan kembali sambil membawa sebuah kendi yang ada di dalam rumah ini. Dia menuangkan air yang keruh itu ke dalam kendi yang dia bawa, dan tidak lama dia berkata kepada kami semua bahwa dia akan keluar untuk melakukan persiapan kedua
Dan nanti dia akan kembali ketika sore hari dengan ritual yang harus kami jalankan di malam kedua. Setelah Mang Jaja keluar, kami pun kembali berkumpul di ruang tengah. Meskipun hari sudah siang, tapi kondisi rumah masih tampak gelap. Gorden yang tertutup rapat hanya membuat suasana rumah terasa pengap. Kami semua terdiam dan tidak banyak bicara. Rasanya kami tidak percaya dengan kondisi Indah yang mulai membaik hanya dengan mengusap kakinya saja. Kami tenggelam di dalam pikiran kami masing-masing dan kami terdiam cukup lama sebelum akhirnya kami kembali beraktivitas untuk makan dan beristirahat sambil menunggu Mang Jaja kembali di sore hari. Sore harinya Mang Jaja kembali tepat sebelum maghrib. Dia kembali membawa makanan untuk kami makan, lalu sebuah bungkusan kain putih, gunting, dan beberapa potong kayu kering yang terlihat aneh. Lagi-lagi Mang Jaja memberikan sebuah kertas yang berisi apa yang harus kami lakukan pada malam ini. Dan setelah itu dia keluar dan kembali mengunci kami dari luar. Aku diminta untuk membuka kertas itu dan isinya adalah bahwa kami harus memotong rambut Indah dan membakarnya dengan kayu yang Mang Jaja bawa. Lalu sepanjang malam kami tidak boleh memegang rambut kami sendiri hingga Mang Jaja kembali datang. Kami menarik nafas panjang. Kejadian kemarin membuat kami sadar bahwa pasti ada sesuatu yang mengganggu kami ketika kami akan melakukan hal tersebut. Setelah kami benar-benar siap, akhirnya kali ini ayah yang maju. Dia mengambil gunting kecil, lalu masuk ke kamar Indah dan dengan hati-hati menggunting sedikit rambut Indah yang lepek. Sedangkan aku dan ibu mulai mempersiapkan pembakaran kecil di tengah rumah dengan sebuah papan seng yang ibu temukan di dapur untuk alasnya. Setelah ayah keluar dari kamar Indah dengan beberapa helai yang dia pegang, akhirnya ayah melemparkan rambut itu ke arah kayu yang sudah aku bakar. Bau hangus dan bau busuk kini tercium dari api yang menyala di depan kami. Tidak ada gangguan atas apa yang kami lakukan sekarang, tidak ada suara yang mengagetkan kami, tidak ada pula benda yang bergerak. Namun baru saja aku berkata seperti itu, tiba-tiba aku melihat bahwa ibu terdiam ketika melihat ke arahku. Aku juga merasakan hal yang sama ketika aku melihat ibu pada saat itu. Aku melirik ke arah ayah dan ternyata ada hal yang sama seperti apa yang aku lihat ke arah ibu. Di tengah-tengah api yang menyala, tiba-tiba di atas kepala kami ada sesuatu. Sebuah tangan yang pucat yang memegang kepala kami semua. Dia seperti memainkan rambut-rambut kami, menariknya satu persatu dan mengusap-ngusap kepala kami. Kami saling berpandangan dan ibu yang tidak kuat langsung memejamkan matanya. Ayah hanya berdiri kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika merasakan hal itu. Dia tahu aturannya, bahwa dia tidak bisa memegang rambutnya sendiri sekarang. Aku juga sama, aku terdiam dan mencoba menahan hal itu. Tangan-tangan aneh itu mulai melakukan sesuatu yang aneh, menjambak rambutku, bahkan mulai memegang kupingku. Ibu yang nampaknya sudah tidak tahan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia seperti ingin menepuk tangan itu dengan kedua matanya yang tertutup. Jangan bu. Aku langsung menghampiri ibu dan memegang tangannya. Aku berkata bahwa kita harus menahannya selama mungkin dan kita tidak boleh menyentuh rambut kita apapun yang terjadi. Ibu mengangguk pelan, dia berusaha untuk terdiam. Butuh waktu hampir 15 menit hingga tangan-tangan itu menghilang. Tepatnya ketika api yang ada di kayu itu padam, dan itu menandakan bahwa ritual di malam kedua selesai. Kami bertiga langsung terjatuh. Rasa takut yang tadi ditahan kini langsung muncul, dan jantung kami rasanya ingin meledak di tengah-tengah api yang kini padam secara perlahan di depan kami semua. Apa yang terjadi kemarin membuat kami tidak bisa tidur. Kami baru bisa tidur ketika suara kokok ayam terdengar. Dan beberapa jam kemudian, Mang Jaja kembali muncul dan membuka pintu depan rumah. Dia tidak langsung mengecek Indah. Yang dia lakukan sekarang adalah memasukkan abu bekas pembakaran itu ke dalam kendi yang kemarin dia bawa. Setelah itu dia seperti membawa sesuatu dari salah satu kamar yang ada di dalam rumah. Lalu tidak lama dia kembali ke ruangan tengah dan memasang sebuah cermin besar itu di tengah rumah. Pada malam ini ritualnya di sini ya, kata Mang Jaja sambil menunjuk cermin itu. Yang kalian harus lakukan hanyalah diam di depan cermin hingga jam 12 malam. Kalian harus ingat tentang dosa-dosa kalian, terutama tentang juragan Dirga selama hidupnya. Dan apabila salah satu dari kalian menangis, air mata yang kalian keluarkan ditampung di mangkuk ini.
Ibu nampak paling pucat ketika Mang Jaja berkata seperti itu. Dia tahu juragan Dirga seperti apa, sehingga mungkin dia yang paling berat melakukan ini sekarang. Setelah memberitahukan hal itu, Mang Jaja kembali keluar. Dia datang lagi di sore hari untuk membawakan kami makan, dan setelah itu dia mengunci kami di dalam rumah seperti malam sebelumnya. Tepat ketika malam tiba, kami bertiga berdiri berdempetan di tengah rumah. Kami menghadap cermin itu dan ibu memegang mangkuk yang diberikan oleh Mang Jaja. Kami hanya diam dan menatap cermin ini dalam waktu yang lama. Suasana mendadak hening seketika ketika kami melihat bayangan kami di depan cermin. Mungkin karena ibu ingat dengan kakek dan nenek, dia mulai menangis dan tetesan air matanya kini mulai jatuh ke dalam mangkuk yang dia pegang. Tapi di saat itulah sesuatu terjadi. Kami melihat sesuatu yang aneh di cermin. Pantulan dari bayangan kami tiba-tiba samar dan digantikan oleh sosok yang lain. Sosok nenek tua dengan wajahnya yang pucat. Tubuhnya nampak sama seperti Indah yang masih terbaring di sana. Luka-luka yang bernanah terlihat jelas, lalu dengan kulitnya yang nampak sedikit gelap, dan dia muncul sambil menatap kami dengan tatapan yang marah. "Emak!" teriak ibu. Dia langsung menjerit dan melemparkan mangkuk yang dia pegang. Aku yang berada di samping ibu refleks mengambil mangkuk itu, dan ketika kami melirik ke arah cermin, bayangan itu kembali menjadi bayangan kami lagi. Kenapa? Kenapa emak Nyai ada di cermin?" gumam ibu yang semakin menangis. Aku dan ayah mencoba untuk menenangkan ibu, dan tidak lama ketika kami mencoba untuk membantu ibu berdiri di depan cermin itu lagi, tiba-tiba kami mendengar sebuah tangisan, yaitu tangisan dari Indah yang ada di dalam kamar. Kami berusaha bertahan di depan cermin itu hingga jam 12 malam. Bayangan yang terpantul di cermin itu berganti-ganti, dan kami harus berusaha untuk menahan diri agar kami tidak ketakutan. Setelah tepat jam 12 malam, kami langsung berlari ke kamar Indah. Di sana Indah nampak tertidur pulas, namun ada tetesan air mata yang muncul di kedua matanya yang terpejam. Sepertinya Indah memang menangis, dan ibu dengan sigap mengumpulkan air mata itu ke mangkuk yang dia pegang. Tepat di pagi harinya, Mang Jaja kembali dan dia mengambil mangkuk berisi air mata ibu dan Indah dan memasukkannya ke kendi yang dia bawa. Tugas untuk malam selanjutnya adalah memotong kuku kami semua dan kuku Indah. Potongan kuku itu dikumpulkan di dalam satu tempat, dan setelah itu kami semua harus diam dan tidak boleh berbicara satu sama lain. Kami kembali melakukan apa yang diperintahkan, memotong kuku kami, kuku Indah yang sudah kotor dan rapuh, dan mengumpulkannya di salah satu tempat. Setelah itu kami semua duduk bertiga di ruang tengah. Kami dilarang berbicara apapun sepanjang malam, sehingga yang kami lakukan hanyalah duduk dan memandangi cahaya lilin yang menyinari ruangan itu sekarang. Awalnya tidak ada yang terjadi, namun ketika tengah malam sesuatu terjadi. Tepatnya ketika kami sedang beristirahat. Aku sendiri mendengar suara tawa anak kecil yang terdengar di beberapa tempat di rumah ini. Lalu ibu juga dikejutkan dengan suara tangisan wanita yang menangis yang muncul dari atas loteng. Ibu berusaha berteriak, namun mulutnya langsung ditutup oleh ayah. Kami semua harus mematuhi aturan bahwa kami tidak boleh bersuara, sehingga kami harus menghadapi malam itu dengan gangguan yang benar-benar menyeramkan. Suara tawa dan tangisan itu terus terdengar dan silih berganti sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur pada malam itu, begitupun dengan ibu dan ayah. Setelah kami bertahan untuk tidak bersuara sepanjang malam, gangguan itu terhenti tepatnya di jam 3 subuh, dan hal itu membuat kami bisa terduduk lemas, karena kami benar-benar tersiksa sepanjang malam. Mang Jaja kembali datang dari pintu depan dan melihat kami bertiga duduk di ruang tamu dengan wajah yang lelah. Dia hanya mengangguk pelan dan menyimpan makanan untuk sarapan kami, lalu pergi mengambil potongan kuku kami yang sudah kami simpan. Di hari itu Mang Jaja masuk kembali ke kamar Indah dan kami mengikutinya dari belakang. Kami mendadak kaget ketika melihat perubahan Indah. Beberapa luka-lukanya sudah menghilang, kulitnya yang pucat sudah menjadi normal lagi, dan kuku yang kotor kemarin sudah mulai bersih. Tubuhnya sudah kembali normal, namun dia masih tidak sadarkan diri di sana. Mang Jaja langsung melirik ke arah kami. Dia berkata bahwa tinggal 2 hari lagi sebelum Indah
benar-benar sembuh. "Apa yang harus kami lakukan pada malam ini?" tanya ibu yang kembali bersemangat ketika melihat kondisi Indah yang sudah membaik. Mang Jaja tiba-tiba menggelengkan kepala. Dia berkata bahwa tidak ada yang harus dilakukan oleh kami bertiga pada malam ini. Hal itu tentu saja membuat kami terdiam, namun Mang Jaja kembali berkata, "Malam ini biarkan aku yang melakukannya di luar. Karena ada yang harus diambil dan dimasukkan ke dalam kendi. Persiapkan saja diri kalian untuk besok malam, karena besok yang paling berat." Setelah berkata seperti itu, Mang Jaja pamit. Dia mengunci kembali kami di dalam rumah dan tidak ada yang kami lakukan pada malam ini. Kami hanya duduk di tengah rumah pada malam ini dengan perasaan yang was-was. Namun sepanjang malam tidak ada gangguan lagi seperti malam-malam sebelumnya. Bahkan hingga kami bisa beristirahat dan terbangun di pagi harinya. Mungkin itu adalah malam paling tenang. Tidak ada apapun pada malam itu sehingga kami bisa tertidur pulas. Bahkan aku tidak menyangka bahwa aku bangun siang sekarang dan entah mengapa tidak ada tanda-tanda Mang Jaja datang pada malam ini. Aku yang sudah bangun pun akhirnya keluar kamar. Di sana ada ibu dan ayah yang menunggu kedatangan Mang Jaja. Kami saling bertanya kenapa Mang Jaja belum datang dan ayah berkata mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk ritual terakhir kami, sehingga kami harus menunggu hingga sore tiba. Benar saja tepat jam 6 sore seseorang nampak datang dan membuka kunci pintu rumah. Namun yang datang bukanlah Mang Jaja. Dia adalah seseorang yang disuruh oleh Mang Jaja untuk mengambil kendi di rumahnya dan menyerahkannya kepada kami semua. Aku heran dengan apa yang terjadi, sehingga aku bertanya kemana Mang Jaja. Dia berkata bahwa Mang Jaja sudah meninggal tadi pagi, dan amanat yang diberikan adalah untuk mengantar kendi itu dan sebuah surat untuk dibuka bersama. Orang itu tidak berlama-lama di depan pintu kami. Dia langsung menyerahkan kendi itu dan pulang tanpa menutup lagi pintu rumah itu. Kami semua terdiam. Sesuatu yang aneh sepertinya terjadi kepadanya, sehingga kami pun langsung membuka isi dari surat itu dengan terburu-buru. Jujur aku sendiri kaget ketika mendengar kabar itu dan terlintas sebuah firasat buruk yang harus kami lakukan pada malam ini. Aku yang pertama membuka langsung membaca isi dari suratnya, dan ketika aku membacanya semuanya hingga akhir, tubuhku mendadak lemas. Jantung mendadak berdetak dengan kencang dan tubuhku langsung oleng sehingga harus menyandarkan tubuhku ke dinding. Surat yang aku pegang jatuh dan diambil kembali oleh ayah. Dia bingung dengan apa yang terjadi denganku sehingga dia mulai membaca surat itu. Namun setelah beberapa detik dia membacanya. "Astaga," gumamnya dengan pelan. Ayah langsung melirik ke arah ibu sambil melipat isi dari kertas itu. Dia seperti tidak membiarkan ibu membacanya dan dia lebih memilih untuk mengajak kami duduk bersama di ruang tengah. Aku dan ayah terdiam, dan ibu yang penasaran bertanya kepada ayah apa isi surat itu dan ritual apa yang harus dilakukan pada malam ini untuk menyembuhkan Indah. Ayah hanya menghela nafas panjang. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya di keningnya. Rasanya berat sekali memberitahukannya kepada ibu, namun hal itu memang harus dikatakan agar semuanya jelas. "Begini Bu," kata ayah dengan nada yang pelan. "Isi dari surat itu adalah permintaan maaf dari Mang Jaja kepada kita semua. Karena apa yang terjadi dulu kepada Nyai Ai pasti akan terjadi lagi di keturunannya, dan dia sudah mengetahui hal ini." "Bentar, maksudnya?" potong ibu. "Iya Bu," jawabku. Mang Jaja yang datang itu memang pada dasarnya sudah mengetahui bahwa ini adalah kutukan yang dulu sempat menyerang Nyai Ai. Dia sudah janji kepada Juragan Dirga sewaktu meninggal bahwa dia akan membantu apapun untuk bisa menyelamatkan keluarga ini apabila kutukan itu kembali lagi. Sehingga dia harus melakukan sesuatu, terutama di malam kelima, karena itu adalah satu-satunya cara agar Indah bisa sembuh, yaitu dengan mengorbankan dirinya di ritual kemarin malam. "Tapi," lanjut ayah, "jika Indah ingin benar-benar sembuh, tidak hanya pengorbanan Mang Jaja saja, ada sesuatu yang harus kita lakukan juga pada malam ini." Setelah ayah berkata seperti itu, aku mendadak terdiam. Aku seperti tidak mau membahas hal yang terakhir karena ini akan membuatnya syok. "Kenapa kalian diam?" tanya ibu lagi yang melihat kami terdiam semua. Aku dan ayah saling melirik satu sama lain, dan ayah mengangkat tangannya agar aku mengatakan hal yang paling membuat kami terkejut di dalam surat itu.
sekaligus menjawab pertanyaan ibu. Bu, di dalam surat itu terutama paragraf terakhir, ada ritual yang harus kita lakukan, yaitu mengorbankan salah satu dari kita bertiga untuk ditukar untuk kesembuhan Indah. Jadi kita semua harus memilih, apakah membiarkan Indah meninggal atau salah satu dari kita yang akan meninggal pada malam ini. Karena dulu, tepat ketika Nyai Ai sakit, keluarga istri dan anak Mang Jaja rela untuk mengorbankan dirinya sebagai ritual terakhir untuk kesembuhan Nyai Ai. Dan sekarang, dia juga mengorbankan dirinya juga. Tapi karena hanya satu orang yaitu Mang Jaja saja, maka salah satu dari kita juga harus dikorbankan. Karena syarat yang harus dikorbankan itu adalah 2 orang. Lalu setelah itu, darahnya dikumpulkan di kendi dan semua bahan yang dikumpulkan dari hari pertama hingga malam ini lalu disiramkan ke arah Indah agar dia selamat dan sehat kembali seperti yang terjadi pada Nyai Ai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.